Selamat tahun baru. Ya, saudara ya, kita boleh mengucapkan selamat tahun baru dengan penuh semangat, saudara. Karena kita percaya, walaupun tahun 2022, saya nggak tahu apa yang memenuhi kehidupan saudara ya. Mungkin ada yang dipenuhi dengan keberhasilan, mengalami promosi, wah puji Tuhan. Saya dorong saudara jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Kalau saudara bisa mengalami promosi, bisa mengalami keberhasilan, ada banyak berkat, terima kasih sama Tuhan saudara. Bersyukur sama Tuhan. Tapi saudara, saya yakin ada yang mengalami pergumulan. Bahkan mungkin masuk 2023 ini saudara mengatakan begini, Pak John, persoalan saya belum selesai Pak John. Yang di 2022 itu belum selesai, ke bawah masuk di 2023. Saya ngomong ini dari pengalaman saya saudara. Saya bawa PR saudara. Ada masalah yang muncul di akhir 2022, nggak sempat diselesaikan. Oh sorry, nggak sempat diselesaikan saudara di masuk 2023. Dan ini masih menjadi PR buat saya saudara. Tapi satu hal Tuhan ingatkan saudara ya. Boleh tampilkan, lagu ini luar biasa. Saya dengar, saya tanya sama saudara ini mendadak mati tadi pagi. Jadi saudara pasti nggak sempat diperbaiki saudara ya. Saudara saya dengar dari Inneke yang mempopulerkan lagu ini sempat seorang yang mungkin kalau saudara yang jadul-jadul inget. Pendeta Ade Manuhutu saudara ya. Dulu penyanyi pop, lagu pop. Kemudian dia dipanggil Tuhan jadi pendeta saudara. Tapi lagu ini indah sekali ya. Saya lebih menampilkan saudara yang mana yang harus diberikan huruf besar. Tuhan mengingatkan kita berharga di mata Tuhan. Saya mau dorong saudara. Kalaupun saudara mungkin bilang 2022 Pak John saya banyak diisi dengan kegagalan. Banyak diisi dengan kekecewaan. Bahkan persoalan yang belum selesai. Tapi percayalah saudara berharga di mata Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Bahkan saudara tetap orang udah bilang, kamu mah udah gak ada harganya. Kamu bahkan udah gak pantas jadi manusia. Tapi Tuhan bilang tetap mulia dalam pandangan Tuhan. Amin saudara. Tuhan tetap melihat sesuatu yang luar biasa yang dia sudah persiapkan. Yang mungkin belum terjadi dalam kehidupan saudara. Dan memang belum terjadi saudara. Tapi Tuhan bilang enggak, aku gak menyerah. Kau berharga katanya. Siapa yang mengasihimu? Buat Tuhan kenapa saudara berharga? Kita bersyukur buat kasih orang tua ya. Kita bersyukur buat kasih pasangan saudara. Tapi kita berharga bukan karena kasih pasangan kita saudara. Kita sangat berharga karena pertama-tama Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Dan lagu ini sempurna sekali mengingatkan perjalanan kehidupan orang Kristen. Tuhan memanggil saudara. Tapi kemudian saudara ditebus. Tuhan bukan memanggil cuma gini. Aku butuh banyak pengikut nih. Enggak saudara. Tuhan memanggil supaya saudara mengalami penebusan dia. Dan setelah ditebus dia bilang, saya mau jadikan milik kesayangan. Makanya dia tingkatkan hubungan kita dari anak, jadi sahabat, jadi mempelai wanita. Wow luar biasa saudara. Dan dia mau membentuk saudara supaya saudara akhirnya kembali kepada rancangan penciptanya. Kemuliaan Tuhan. Nah tapi saudara saya mau ingatkan ya. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Itu nggak bisa digenapi kalau nggak ada respon saudara. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan salah satu tandanya adalah kita punya kehendak. Makanya saudara ada orang Kristen yang udah lama ikut Tuhan. Nggak berubah-berubah hidupnya. Tapi kok ada orang Kristen yang baru 2-3 tahun ikut Tuhan. Perubahannya kelihatan sekali saudara. Karena responnya saudara. Nah tahun 2023 ini saudara, tema kita itu mengajak bagaimana kita merespon. Merespon apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah itu? Tolong tampilkan tema firman Tuhan kita hari ini. Dan tema firman Tuhan hari ini sekaligus tema tahun 2023. Yaitu apa saudara? Boleh katakan dalam bahasa Indonesia saja 2, 3. Menjadi lebih baik. Bahasa Inggrisnya lebih pendek saudara. Be better. Menjadi lebih baik. Nah saya sebelum mengajak baca ayatnya, saya yakin ada yang bertanya mulai. Pak John, kenapa enggak be the best? Kenapa enggak menjadi yang terbaik?
Saya mau jawab, kalau ada di antara saudara yang ada dalam pikiran saudara pertanyaan itu. Saudara, be the best itu adalah yang memang Tuhan mau juga. Jangan salah mengerti saudara. Dan be the best ukuran Tuhan jelas. Saudara menjadi serupa Kristus. Tapi menjadi serupa Kristus itu gak bisa instan saudara. Gak bakal bisa instan, nanti kita mau baca ayatnya saudara. Nah makanya sebelum kita menjadi yang terbaik, dengan pertambahan usia kita, kan kita masuk tahun baru kan bertambah usia saudara. Ya, cuman tunggu ulang tahunnya untuk meresmikannya. Saya 17 hari lagi, ya. Resmi umur saya 58. Kalau di tahun 2022 57. Tapi 17 hari lagi saya resmi 58. Tapi saudara, apakah dengan pertambahan usia sebagai bentuk respon kita kepada Tuhan, kita mau menjadi lebih baik, Pak? Kita nggak bakal bisa menjadi yang terbaik sebelum kita belajar dulu menjadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hari ini saya mau mengajak saudara masuki tahun 2023. Kita tuh ingin menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita baca ayatnya untuk membuktikan hal itu. Tolong tampilkan ayat yang sangat-sangat terkenal. Yuk kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Boleh kita ulangi sekali lagi, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jelaskan saudara, Tuhan mengatakan setelah saudara mengenakan manusia baru, dan itu Tuhan yang berikan saudara. Kalau Tuhan gak berikan, kita gak akan bisa punya manusia baru. Tuhan berikan dengan apa saudara? Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara udah tahu itu. Ya, sudah jelas itu saudara. Dia menebus dari dosa-dosa kita. Tapi saudara, seperti berulang kali sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kalau Tuhan gak menerima kita apa adanya, gak ada satupun kita yang layak diselamatkan. Cuman kita merespon waktu Tuhan kita menerima apa adanya ketika Tuhan mengatakan, saya mau menyelamatkan kamu lu dari keadaan orang berdosa. Saudara responi, ya Tuhan, masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi kata firman Tuhan di sini kita perhatikan ya saudara, setelah kita mengenakan manusia baru, kita harus apa saudara? Boleh gak kita baca 3 kata yang semua diberikan warna merah dan digaris? 2, 3, terus menerus diperbaharui. Jadi kita harus menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, tanpa tahun ikut Tuhan, tanpa tahun usia saudara, saudara menjadi lebih baik. Jadi jelas saudara, menjadi lebih baik. Bukan menjadi yang terbaik dulu saudara, menjadi lebih baik menuju yang terbaik saudara. 2023 ini saya mau ajak saudara menjadi lebih baik. Dan untuk jelas ya tolong diklik lagi. Memang sasarannya untuk be the best. Sasarannya untuk menjadi yang terbaik. Yaitu apa saudara? Yuk kita baca yang merah berikutnya saudara. 2, 3. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menurut gambar penciptanya. Menurut gambar Tuhan Yesus Kristus. Itu pengertian kaliknya. Penciptanya atau Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara, kita tidak akan bisa menjadi yang terbaik serupa dengan Kristus kalau kita nggak mau menjadi yang lebih baik dulu. Menjadi yang lebih baik lagi. Dan memang jelas saudara ya, satu ayat lagi. Makanya Tuhan mengatakan ya, setelah kita mengalami kasih karunia, kan Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Tuhan membuat kita bisa terus menjadi serupa Kristus dengan kasih karunia. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Ada proses pertumbuhan. Saya lagi diajar banyak sama Tuhan tentang pertumbuhan. Dengan dapat bonus cucu lagi. Klik. Sekalian saya kenalin semua cucu saya, saudara. Yang edisi terbaru, ya, itu paling kiri, saudara. Namanya Nasya Abigail, ya.
Nasya Abigail. Ya. Itu yang terbaru edisinya. Baru hari ini dia baru berusia 6 hari. Ya. Walaupun menurut kalau katanya tahun orang Chinese dia udah setahun saudara ya. Dengan ganti tahun katanya gitu saudara ya. Tapi saudara dia baru 6 hari. Dia harusnya lahir tanggal 4 sih saudara menurut perkiraan dokter. Tapi dia udah gak tahan saudara. Jadi di hari Natal tanggal 25 dia bikin maminya kontraksi. Sehingga tanggal 26 akhirnya dia dilahirkan saudara. Saudara lihat Nasya Abigail, dia bisa apa saudara? Gak bisa apa-apa. Karena sering di rumah, saya lagi sering mendengar suara tangisan saudara. Tapi bersyukur saya punya loteng. Jadi saudara, istri saya tahu, saya banyak bersembunyi kalau lagi nyiapin khotbah mesti di loteng. Kalau ngantar, ya, gak bisa apa-apa. Nah itu kita waktu kita kenal Tuhan saudara. Cengeng, dikit-dikit Tuhan, kenapa ini Tuhan? Tapi cucu yang kedua sudah 7 bulan, Ruth Joy ya. Ruth yang memberikan sukacita, pasti foto bagus benar saudara ya. Dia mulai bisa senyum, dia bisa mulai tengkurap, dia bisa mulai diajak bercanda saudara. Kan berarti ada pertumbuhan kan, lebih baik saudara daripada Nasya yang masih kecil. Dan cucu saya yang termuda ketiga adalah Jaden Zachary, satu-satunya cowok. Paling lama ada di rumah saya, jadi saudara sedikit lebih dekat sama saya saudara. Sekarang dia udah bisa berdiri, udah bisa jalan saudara. Udah bisa mulai hafal loh, lewatin di sini ada truk. Dia seneng mobil truk saudara. Saya nggak tahu ntar gede dia beli truk lagi saudara, karena senengnya truk bukan mobil-mobilan biasa. Kalau ada truk langsung truk. Lain kan saudara udah bertumbuh lagi. Yang saya mau bilang, kalau Nasya nggak bisa apa-apa. Ruth bisa diajak bercanda. Jaden udah bisa jalan, udah bisa nunjukin. Walaupun belum bisa ngomong sama sekali, maksudnya dikit-dikit saudara, tapi udah mau ajak komunikasi terus. Tapi yang paling besar namanya Faith ya. Bulan Maret ini dia 5 tahun saudara. Kemarin dia minta apa? Di mana Faith? Nah Faith, lihat fotonya tuh Faith. Dia minta mau kasih susu buat Nasya. Nah ini orang yang semakin besar kan saudara. Dia pengen lakukan sesuatu. Dia pengen, coba saya bisa lakukan sesuatu buat adik saya yang paling kecil enggak? Baru mau 5 tahun saudara, mau kasih susu kepada Nasya. Karena apa saudara? Merasa udah semakin gede. Nah saudara, itu yang Tuhan mau dalam pertumbuhan. Dari nggak bisa apa-apa, mulai bisa membuat orang tuh sukacita melihat senyumnya. Melihat orang, aduh terkagum-kagum, Jaden kamu udah pinter jalan. Tapi melihat Faith yang bahkan bisa nolongin adik terkecilnya untuk minum susu saudara. Itulah pertumbuhan. Nah makanya saudara, yuk kita mau jadi lebih baik. Kita belajar bertumbuh itu pasti jadi lebih baik saudara ya. Dari nggak bisa apa-apa, mulai bisa sesuatu, bahkan mulai bisa lebih banyak, bahkan mulai bisa menolong orang lain. Nah saudara, tahun ini ya, ada 4 fokus. Karena banyak sekali saudara, kalau menjadi lebih baik itu kita mau bahas banyak. Tapi khusus buat gereja kita ya, khusus buat kita semua. Ya sebagai seorang gembala, saya mau nangkep isi hati Tuhan. Tuhan, apa sih yang gereja ini coba perlu fokuskan dulu menjadi lebih baik? Nomor 1, klik lebih baik dalam menjadi murid Kristus. Ini nomor 1 yang Tuhan mau. Yuk tahun 2023 ini saudara, saya mau ajak saudara, kita menjadi lebih baik sebagai murid Kristus. Dan saudara, gaya hidup kita mulai bangun kan, suka firman, suka bersekutu ya, suka bersaksi. Tapi saudara, murid itu saudara harus nyampe ke sini. 2 Timotius 2 ayat 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya belajar dari Faith saudara, ketika kemarin dia kepengen kasih susu buat Nasya. Nah itu orang Kristen yang bertumbuh. Jadi murid Kristus, dia gak mau cuman yang penting gue ada berubah. Yang penting gue udah semakin benar. Itu masih egois saudara. Maaf ya, itu masih kanak-kanak rohani. Kalau saudara cuman gini, yang penting saya udah semakin lebih baik dalam Tuhan. Yang penting saya makin rajin ibadah.
Tapi yang Tuhan bilang kalau kita bertumbuh dengan baik sebagai murid Kristus, bagaimana saya mulai menolong orang lain? Bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana saya menyemangati orang lain? Bertumbuh dalam Kristus. Makanya Tuhan bilang, terlebih berkat, bukan menerima, tapi memberi. Justru kalau kita semangatnya, bagaimana ya kita boleh berdampak buat orang lain. Nah tahun ini, Tuhan mau ya jemaat Blessing Community, ini khusus buat saudara. Kalau saudara merasa ini gereja lokal saudara. Jadi lebih baik sebagai murid Kristus. Di mana kita bukan mau saja bertumbuh. Memang saudara gini ya, ini saya paling sering dengar alasannya, selain males. Ada yang jujur terang-terang, males ngapain ngurusin orang lain. Tapi ada orang bilang gini, saya belum cukup bertumbuh Pak John. Semua kita, saudara masih terus bertumbuh. Semua kita pasti punya alasan belum cukup bertumbuh, saudara. Termasuk saya. Kalau mau cari alasan, saudara, kadang-kadang kesalahan yang saya udah tahu terang-terangan salah, saya ulang. Ya saudara nggak tahu aja semuanya kan. Istri saya paling tahu, saudara. Loh kalau saya mau jadi alasan Tuhan, kok saya masih gagal dalam hal ini? Bagaimana saya menolong orang lain bertumbuh? Saudara, Tuhan nggak pernah minta kita sempurna. Murid-murid Yesus saya waktu Tuhan pilih ada yang sempurna nggak? Enggak, saudara. Murid-murid Yesus setelah dimuridkan Yesus langsung berubah total? Enggak. Ada kelakuan-kelakuan mereka masih menyebalkan. Tapi ayo, kalau 2023 ini kita menjadi lebih baik, kita mau bagaimana hidup kita bukan bertumbuh saja. Tapi kita akan mengalami pertumbuhan yang lebih kalau saudara mau menolong orang lain bertumbuh. Yuk, nomor 1, boleh katakan sama-sama sebelum ada 4 hal soalnya saudara. Yang Tuhan mau kita fokuskan lebih baik. Pertama katakan lebih baik dalam menjadi murid Kristus. 2, 3, lebih baik dalam menjadi murid Kristus. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tolong diklik. Katakan sama-sama 2, 3, lebih baik dalam nilai-nilai dan karakter. Ayatnya mana saudara, kita baca dulu. 2, 3, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa gereja gampang pecah, saudara? Kenapa gereja tuh diledekin? Gereja tuh paling pinter khotbah kasih. Tapi gereja juga paling gampang pecah. Di satu kota pernah disurvei, saudara. Munculnya gereja baru, 90% lebih hasil perpecahan. Jadi kurang dari 10% yang murni. Ada orang bilang gini, saya pengen merintis, cari jiwa-jiwa baru. Tapi 90% lebih, itu hasil perpecahan. Nggak seneng sama gembalanya, wakil gembalanya mecahin. Nggak seneng dengan gembalanya, sekarang saudara pengusaha-pengusaha yang kaya yang punya duit, bikin gereja. Ini saya cerita bukan dibuat-buat saudara. Ini benar-benar yang terjadi yang saya ketahui saudara. Jadi yang mau buka gereja tuh bukan cuma pendeta saudara, wakil gembala. Pengusaha yang kaya nggak seneng, gembala yang nggak bisa diatur. Gua punya modal, cari aja orang yang mau digaji. Mulai gereja yang baru. Saudara, yuk kita harus punya nilai-nilai. Salah satu arti nilai-nilai biar gampang, cara pandang. Sekarang cara pandang kita cara pandang Kristus, saudara. Tapi kalau kita punya cara pandang Kristus, pasti kita perlu karakter Kristus. Contohnya gini, saudara. Misalnya saudara melihat, wah ini masalah, saya nggak boleh banyak ngomong dulu. Berarti saudara perlu karakter Kristus untuk penguasaan diri dan kesabaran. Karena kalau masalah ini saudara lihat, wah Tuhan mau saya lebih banyak diam dulu, jangan banyak ngomong. Kalau kita nggak punya karakter Kristus, kesabaran, penguasaan diri, kita hantem terus mana saudara. Supaya terus menerus, itu punya karakter, perlu karakter apa saudara? Karakter konsistensi, tidak mudah menyerah. Kalau kita nggak punya karakter tidak mudah menyerah, nggak bakal terus menerus. Tahun ini saudara, yuk kita bertumbuh dalam nilai-nilai dan karakter. Ini yang Tuhan mau gereja ini saudara. Ya, saya menyampaikan apa yang Tuhan mau buat gereja ini. Hari ini saudara saya menyampaikan bukan buat semua dulu. Mungkin ada gereja, enggak. Tahun ini kita fokus membangun doa. Ya nggak apa-apa saudara. Tahun ini kita membangun cabang-cabang yang baru. Ya puji Tuhan. Tapi tahun ini gereja ini harus lebih baik menjadi murid Kristus dan lebih baik dalam nilai-nilai dan karakter. Itu baru 2. Masih ada 2 lagi saudara. Klik.
Tapi yang tidak kalah penting, Tuhan mau apa saudara? Katakan sama-sama dengan saya, 2, 3. Lebih baik dalam membangun kebersamaan. Saudara udah tahu ya, ayat ini sering saya pakai saudara. Tapi memang dasarnya ayat ini saudara. Ya. Oh saya lupa, saya udah merahin sebetulnya saudara ya. Tapi tidak muncul ternyata saudara. Atau saya waktu memindahkannya lupa memberikan warna merah. Kadang-kadang dipindahin saudara dari wordnya, ini sekedar saudara tahu aja, terus jadi PowerPoint, kadang-kadang yang udah dimerahin nggak merah di sini saudara. Ya kalau nggak cara memindahkannya benar-benar copy paste gitu saudara. Tapi saudara, yuk dengan jelas Tuhan mengatakan apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, boleh kita baca sama-sama, ini yang saya mau merahin saudara. 2, 3, kita bertumbuh di dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita, kata Tuhan. Orang Kristen tidak bakal bisa bertumbuh sendirian. Orang Kristen yang benar tidak akan bisa bertumbuh sendirian. Makanya kita mau terus, yuk tahun 2023 ini, saya rindu mengajak saudara betul-betul punya komit, punya komunitas, bertumbuh sebagai murid. Cuma saya punya berita yang tidak menyenangkan dulu saudara. Di komit saudara bukan menemukan orang-orang yang semua baik. Termasuk saudara juga kan gak selalu baik kan. Termasuk saudara juga kadang-kadang nyebelin kan. Kenapa enggak saudara? Ketemu orang juga di komit. Bukan cuma baik, tapi nyebelin. Tapi disitulah kita belajar saudara sebetulnya. Kita belajar. Makanya dia bilang kita bertumbuh dalam segala hal karya Kristus yang ada kepala. Dan ketika Tuhan gambarkan kita seperti tubuh Kristus, ini yang kita mau merahin lagi saudara ya, ntar tolong dibantu ya. Daripadanya seluruh tubuh, nah ini mesti dimerahin, kita baca sama-sama, 2, 3. Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, dari rapi tersusun sampai ujung akhir itu semua dimerahin. Saudara, Tuhan bilang, Tuhan gambarkan gereja itu seperti sebuah tubuh. Tubuh itu nggak bisa, saudara. Udah sering saya berikan contoh, tangan saya mau mengambil itu, ya, ini sangkar burung di depan mata ini, saudara. Tapi kalau kaki saya nggak mau membantu bergerak, mata saya mau ditutup aja, saudara. Dia bilang, saya nggak mau bantu untuk mengarahkan kamu, nggak bakal saya bisa ngambil, saudara. Kecuali saya mau jadi orang cacat, ngesot, ya. Tidak pakai kaki dan jadi orang buta ya, coba-coba aja meraba. Tapi saudara, pertumbuhan yang benar kita butuh orang lain. Ada yang orang lain ngomong, harus kita dengerin saudara. Khususnya kalau kita sharing firman di komit, kita boleh saling melengkapi. Makanya tahun 2023 ini, ayo saudara. Hal yang ketiga, kita mau lebih baik dalam membangun kebersamaan. Ya, boleh kita ulangi saudara, yang pertama lebih baik dalam apa saudara? Bertumbuh menjadi murid. 2, 3, bertumbuh menjadi murid. Yang kedua apa saudara? Nilai-nilai dan karakter. 2, 3, nilai-nilai dan karakter. Yang ketiga apa saudara? Kebersamaan. Kita ulangi sekali lagi saudara ya. Bertumbuh menjadi murid ya. Kemudian saudara yang kedua nilai-nilai karakter. Yang ketiga kebersamaan. 2, 3, bertumbuh menjadi murid ya. Nilai-nilai dan karakter dan kebersamaan. Yang keempat dan yang terakhir. Saudara, kita dihantui masuk 2023 ada resesi global. Walaupun saya bersyukur banyak mendengar bahwa katanya negara kita lebih siap menghadapi resesi global. Tapi saudara, yang Tuhan mau adalah, yuk lebih baik lagi dalam mengalami diberkati Tuhan. Siapa yang masih percaya kita selalu membutuhkan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin dengan tegas. Kita perlu diberkati Tuhan. Saudara, banyak yang mengirim pesan tahun baru, tapi ini pesan yang paling memberkati saya, saudara. Ada yang berkata bahwa tahun 2023 akan semakin berat. Tetapi cobalah sisipkan huruf K di tengah kata berat, saudara. Di antara huruf R dan A, tambahin K. Dan kehidupan di tahun 2023 ini tidak lagi menjadi berat, tetapi berubah menjadi berkat. Apa makna dari huruf K yang dimaksud?
Mengapa penambahan huruf K bisa merubah kata berat menjadi berkat? Karena huruf K adalah singkatan dari Kristus. Saya diberkati saudara ya. Ada banyak kiriman tapi ini yang paling memberkati. Tentu semua memberkati. Pesan-pesan yang ada saudara juga kirim pasti memberkati. Tapi ini sangat memberkati. 2023 bukan berat tapi berkat. Katakan sama-sama saudara yang mau percaya 2023 bukan berat tapi berkat. 2023 bukan berat tetapi berkat. Sekali lagi 2023 bukan berat tetapi berkat. Makanya Tuhan rindu. Yuk 2023 kita lebih diberkati. Nanti semua poin-poin ini saudara akan dikotbahkan. Sepanjang tahun ini akan dikotbahkan saudara. Tapi saya bocorin sedikit. Bagaimana lebih baik dalam diberkati. Yuk jangan terus punya mental penerima dan peminta-minta. Tuhan, kirimlah berkat-Mu, kirimlah berkat-Mu. Tapi saudara, yang Tuhan rindu apa? Klik. Ya, ini ayat terakhir yang kita mau baca, saudara. Ini saya khotbahin di Natal. Yuk, bertumbuh sebagai keturunan Abraham. Kan Tuhan bilang, kamu itu kalau milik Kristus, kamu tuh keturunan Abraham. Dan apa ciri utama keturunan Abraham? Kejadian 12 ayat 2-3. Ciri utama keturunan Abraham adalah, ini juga entah kenapa saya udah merahin gak merah saudara. Ya, saya akan ajak saudara baca yang nanti saya ajak baca. Tapi saya baca dulu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, ini boleh tolong dimerahin. Katakan sama-sama, dan engkau akan menjadi berkat. 2, 3. Dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan Tuhan bilang gini ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Merahin lagi ya, tolong ya. Katakan sama-sama, dan 2, 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makanya saudara, yuk kita mulai dengan memberkati suku-suku bangsa. Ini visi gereja kita kan. Karena memang Tuhan mau kok. Tapi saya udah berulang kali mulai bocorin sama saudara. Saya rindu akan memberkati bangsa-bangsa. Saya ngelihat ya, saya kuliah di APTS Tuhan ketemu orang-orang yang butuh pertolongan dari bangsa lain. Ngomong-ngomong walaupun saya bukan membiasiswakan mereka, ada 4 mahasiswa saya bantu saudara. Ya, dari Kolombia, Amerika Selatan, dari Pakistan, kemudian dari Kenya, Afrika, sama satu lagi dari Myanmar. Saya melihat mereka bergumul dan Tuhan berkati saya, ya saya berkati mereka. Tapi saya rindu saudara, bukan cuma saya, tapi nanti semua jemaat Blessing Community akan mulai menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kok yang amin sedikit sekali ya. Yang percaya katakan amin lebih tegas. Lebih baik diberkati itu saudara bukan cuma jadi penerima. Tapi bilang gini, Tuhan kalau saya diberkati. Karena gini saudara ya, menyingkat waktu saya nggak baca ayatnya. Tapi ada ayat firman Tuhan jelas mengatakan, di dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan, dan Tuhan nggak bilang tunggu saudara kaya ya, enggak. Karena ada contoh jemaat Makedonia loh saudara. Dia tidak kaya waktu dia mulai memberkati orang lain. Di dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan, ada bagiannya orang lain. Saudara mesti ingat, dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan, ada bagiannya orang lain. Ada bagiannya saudara menolong yatim piatu, ada bagiannya saudara menolong orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kena bencana, ada bagiannya. Itu jelas, nanti dalam khotbah khusus bahas ini saya akan tunjukkan ayatnya saudara. Jelas walaupun tidak tersurat langsung, tapi secara tersirat jelas Tuhan katakan, dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan, ada bagiannya orang lain. Di mana kita boleh menjadi berkat. Makanya tahun ini saudara, yuk masuki tahun 2023 dengan semangat. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi lebih baik. 2, 3, menjadi lebih baik. Katakan lebih keras, 2, 3, menjadi lebih baik. Dalam 4 hal kita mau jadi lebih baik, apa aja saudara? Boleh katakan sama-sama. Saya ulangi dulu saudara, bertumbuh sebagai murid Kristus, nilai-nilai dan karakter, kebersamaan dan diberkati. 2, 3, bertumbuh sebagai murid Kristus, nilai-nilai dan karakter, kebersamaan dan apa saudara? Diberkati. Kita mau saudara, ya, supaya kita ini tahun 2023 ini saudara. Saudara semakin bertumbuh sebagai murid Kristus
Bukan stop sampai, ya saya udah lebih baik. Tapi bagaimana sementara saya sudah lebih baik dari tahun 2022. Saya pengen menolong orang lain juga untuk lebih baik dalam mengikut Tuhan. Saya udah mulai punya nilai-nilai dan karakter, cara pandang saya udah berbeda. Dulu dikit-dikit cara pandang saya punya masalah, aduh hancurlah saya, kacaulah saya, gagallah saya. Lebih baik saya menyerah dulu, lebih baik saya nggak pelayanan aja. Tapi sekarang enggak. Cara pandang saya dalam segala perkara, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya masih katakan amin saudara. Dan dengan karakter tidak mau menyerah, dengan karakter bersabar dan punya penguasaan diri, terobosan terjadi. Yang ketiga, yuk kita mari semakin punya kebersamaan yang lebih baik. Yuk tahun 2023 saya mengajak saudara, bertumbuhlah lewat komit-komit saudara. Karena ada bagian ibadah raya tapi ada bagian lewat komit, gak bisa ditukar saudara. Gak bisa tergantikan. Dan yang terakhir, yuk lebih baik dalam diberkati. Kita mau lihat tahun 2023, saya rindu melihat jemaat-jemaat saudara semakin diberkati saudara. Bukan karena kita punya pembangunan. Buat saya proyek renovasi ini bukan proyeknya saya. Kalau Tuhan mau itu selesai, Tuhan akan selesaikan. Tuhan bisa pakai burung gagak, jangan lupa. Orang-orang di luar gereja ini pun Tuhan bisa kirim untuk memberkati pembangunan selesai. Tapi saya akan lebih bersyukur dan berbangga kalau apa? Tuhan memberkati jemaat-jemaat sehingga enggak ada satu sen pun sumbangan dari luar. Tapi pembangunan bisa kelar untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh yang amin dikit sekali ya. Enggak percaya semakin diberkati saudara. Awan yang paling semangat ya. Tapi yuk tahun 2023 kita lebih baik lagi dalam diberkati. Sehingga kita boleh jadi berkat. Bukan buat pembangunan aja saudara. Saudara tahu saya, saudara mengenal saya. Saya berjuang habis-habisan buat yatim piatu di Batam, saudara. Saya rindu melihat ada munculnya gereja baru di Batam, saudara. Saya rindu juga bisa, entah bagaimana caranya terus meneruskan ya. Bagaimana gereja kita terus membantu lahirnya gereja-gereja baru di seluruh pelosok Indonesia. Pertama-tama tentu kepada GPKDI, tapi kenapa nggak buat gereja lain juga, saudara? Tapi kalau kita nggak lebih baik diberkati, ya bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang? Malah kita perlu terus ditolong. Enggak, saudara. Lebih baik dalam diberkati. Makanya saudara, yuk. Saudara mau tahu lagu ini ada bagian keduanya, saudara. Tolong diklik ya. Tolong diklik, lewatin aja. Ini nanti khotbah berikutnya lewatin. Nah, saudara. Lagu ini ada bait keduanya. Bait keduanya dirubah. Sekarang bait keduanya saudara yang ngomong. Oh bukan, maaf, satu lagi ya, bait, boleh deh mundurin lagi sebelumnya, ya tolong balik lagi. Nah kalau di sini kan Tuhan yang ngomong, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu, kau ku panggil, kau ku tebus. Ku jadikan milik kesayanganku, kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Boleh pemain musik sekarang kembali? Ya, kita siap-siap. Tapi bait kedua bilangnya apa saudara? Ya, ku berharga di matamu. Kita mulai ngomong, kita responi. Kalau Tuhan ngomong begitu, saya mau percaya. Saya mau percaya. Saya berharga di matamu Tuhan. Mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu. Engkau Tuhan yang mengasihiku lebih dahulu. Boleh kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita terima perjamuan kudus. Kita katakan dulu saudara. Kalau Tuhan udah ngomong duluan. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Sekarang kita responi saudara. Yang Tuhan udah ngomong.